Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Kiki Ahmad Fauzi dari kelas 1 FEB 1, program studi Material Advanced Engineering atau Teknik Rekayasa Material Maju. Baik, pada pembahasan tugas kewarganegaraan kali ini, saya akan membahas pembahasan mengenai etika dan tanggung jawab dalam ruang cyber. Seperti apa pemaparannya? Mari kita bahas tuntas. Oke, namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana sih tanggung jawab dalam ruang cyber, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu etika. Oke, menurut KBBI, etika merupakan hal yang membahas mengenai hal baik dan hal buruk. Seperti itu. Dan apabila kita tinjau lebih jauh mengenai apa itu etika digital, kita dapat lihat dari salah satu bukunya, buku Digital Ethics yang keluar tahun 2018 oleh Luke. Di situ Luke menjelaskan bahwa etika digital merupakan prinsip normatif bagaimana kita berinteraksi dalam lingkup digitalisasi. Seperti itu. Dari situ kita mengetahui bahwa intinya etika dan etika digital saling berkaitan satu sama lain. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban penting dalam menjaga etika digital. Kita mungkin lebih mengenal istilah netizen ya, seperti itu. Maka di sini kita perlu memahami bahwa hal tersebut menjadi hal yang fundamental bagi kita sebagai warga negara, karena saat ini ruang cyber menjadi komunikasi yang paling aktif dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, masalah tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran dalam ruang cyber. Masih banyak warga negara kita yang belum sadar mengenai pentingnya kita saling menghargai satu sama lain di dalam ruang cyber, apalagi terkait dengan etika digital seperti itu. Sebagai contoh, di sini saya memberikan contoh pada tahun 2024 lalu, ketika menjelang pilkada itu kasus ujaran kebencian itu banyak sekali. Para pendukung paslon 1, 2, 3 mereka itu saling menyerang satu sama lain. Nah tentunya hal tersebut sangat sedih. Betul, sangat sedih. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika digital. Kita tahu Indonesia memiliki undang-undang ITE yang mengaturnya. Namun, ketika kita melihat bahwa banyaknya ujaran kebencian di media sosial ketika menjelang pilkada, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari undang-undang ITE itu belum begitu maksimal. Seperti itu, sehingga dari sini harus menjadi refleksi bagi kita bahwa bagaimana ujaran kebencian itu dapat kita kurangi. Seperti itu, bahkan harus kita tegaskan bahwa harus kita tenang tegas bahwa itu tidak boleh ada lagi ujaran kebencian, karena itu merupakan bentuk pelanggaran dari etika digital. Seperti itu. Tentunya dampak dari adanya ujaran kebencian menjelang pilkada tahun 2024 lalu ini sangat fatal. Kita melihat bahwa banyak sekali perselisihan yang terjadi di media sosial antara paslon 1, 2, dan 3. Kita sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta nilai-nilai toleransi, seharusnya kita bisa memahami lebih jauh bahwa kita di sini hidup berseragam. Apapun pilihan politikmu, siapapun pilihan paslonmu, saling menghargai satu sama lain. Karena ya pesta demokrasi itu dengan penuh partisipasi aktif yang positif, bukan dengan menambahkan ujaran-ujaran kebencian yang tak perlu sama sekali. Maka apabila kita meninjau dampaknya, hal ini sangat-sangat buruk, terutamanya demi keberlangsungan kesatuan NKRI. Jadi seharusnya sebagai netizen itu kita harus bisa mengevaluasi hal tersebut. Harapannya di 5 tahun mendatang nanti, di tahun 2029 nanti ketika pilpres dan pilkada menjelang di periode selanjutnya, diharapkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia telah tinggi akan etika digitalnya, sehingga hal-hal seperti ujaran kebencian, cyberbullying itu sudah dapat dikurangi, bahkan sudah nol harusnya. Seperti itu. Tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan selalu ada. Namun, sebagai warga negara yang baik, mari kita bersama-sama wujudkan dunia cyber Indonesia yang ramah, yang sopan, bahkan terbebas dari segala bentuk ujaran kebencian. Mari kita bersama-sama jaga demokrasi kita. Diharapannya di tahun 2029 nanti ketika kita melaksanakan pesta demokrasi selanjutnya, semua dapat lebih kondusif lagi sehingga warga negara itu nyaman melaksanakannya. Seperti itu. Oleh karena itu di sini saya mengajak seluruh warga negara Indonesia, khususnya Gen Z yang akan menjadi pemilih
suara terbanyak di tahun 2029 nanti. Mari kita bersama-sama untuk menjaga kestabilan demokrasi kita sama-sama menjaga keamanan ruang cyber kita. Mari kita tunjukkan bahwa warga negara Indonesia, netizen Indonesia memiliki pemahaman terhadap etika digital yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.